Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Al-Fatonah yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan janji-janji Allah akan kebaikan-kebaikan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat-umat beliau, dan insyaallah kita semua jamaah Al-Fatonah fa insyaallah menjadi jamaah beliau yang setia kepada Rasulullah dan insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Para jamaah Al-Fatonah yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang kedua saya berbicara di sini, saya akan memberikan sedikit wacana bagi kita semua atau sedikit berbagi ilmu tentang Islam ini. Para jamaah sekalian, puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena keislaman itu dibangun atas satu, syahadat, kalimat syahadat, yang kedua salat, kemudian kita puasa, kemudian zakat, dan naik haji atau berhaji di Mekah. Para jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah pertama kali mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, ya, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas adalah kepada seluruh manusia, tetapi Allah mengkhususkan perintah puasa ini kepada siapa? Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim, orang-orang yang dengan sadar mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, walaupun keadaan kita mungkin tidak bisa langsung bertatap muka karena wabah corona ini, tetapi yang namanya saling menasihati, saling memberikan suatu kebaikan adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka sudah sepantasnya apabila kita semua saling mencari dan juga saling memberi nasihat-nasihat di dalam kebaikan. Para jamaah sekalian, puasa merupakan perintah Allah. Jadi ketika seseorang melaksanakan puasa, berarti dia telah meyakini adanya Allah. Nah, ini adalah bukti keimanan kita. Maka niat kita itu niat karena Allah. Niat puasa kita karena Allah. Tidak bisa kita berniat puasa karena seseorang. Itu tidak akan diterima oleh Allah.
tetapi puasa itu niatnya harus karena Allah. Karena kita sudah mengakui adanya Allah melalui syahadat kita, maka keimanan kita dipertaruhkan apakah kita akan mengikuti syariat Islam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah atau kita menolaknya. Salah satu syariat yang wajib adalah yang kita bicarakan sekarang ini adalah puasa. Maka niat kita pertama harus ikhlas karena Allah. Kita harus takut dengan siksa neraka. Kita harus mengharapkan surga. Dan itu adalah niatan yang diperbolehkan di dalam beribadah kita kepada Allah. Maka hikmah pertama puasa yang bisa kita petik di dalam kondisi seperti ini adalah ketika seseorang berpuasa berarti dia telah membuktikan keimanan kepada Allah. Karena apa? Karena sekarang posisinya di rumah sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang melihat siapa? Keluarga kita. Ya. Jadi kita bisa memberikan bukti kepada Allah bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita laksanakan puasa. Puasa harus ikhlas, karena puasa tidak ada istilahnya bentuk lahiriahnya atau bentuk amaliyahnya. Misalnya sholat. Kalau sholat kita tahu orang mengangkat tangan takbir, menduding atau mengangkat ibu jari ketika sholat, berdoa, mengangkat tangan itu kelihatan. Tetapi puasa tidak bisa. Maka puasa adalah bukti bahwa seorang itu sudah meyakini adanya Allah. Dan ini adalah suatu modal kita. Modal yang harus kita jaga untuk apa? Untuk kita hidup di dunia ini dan juga hidup di akhirat nanti. Celakalah bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak mempercayai Allah atau orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena semua perintah Nabi, seluruh Nabi, baik dari Adam sampai yang akhir Rasulullah, itu tugas utama mereka adalah mentauhidkan Allah, menjalankan apa yang disyariatkan Allah. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai pengikut Rasulullah, maka kita melaksanakan syariat beliau, yaitu puasa. Dan ini adalah bentuk pentauhidan kita kepada Allah. Karena kita percaya Allah memberikan perintah, kita jalankan. Ini. Maka hikmah pertama puasa adalah kita meyakini Allah atau kita meyakini keberadaan Allah melalui perintahnya yang tersirat di dalam Al-Quran. Yang pertama. Para jamaah rahimakumullah, hikmah yang kedua adalah dengan puasa ini kita merasakan bahwa ketika seseorang itu selalu diawasi, maka dia akan berhati-hati. Masa-masa sekarang ini orang-orang diawasi pergerakannya, berkumpul, ya, dijaga. Kemudian kita pergi kemana juga harus dijaga. Nah, ketika seseorang merasa diawasi terus oleh manusia itu sudah berhati-hati. Alangkah lebih indahnya ketika seseorang hidup itu yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi tingkah laku kita. Maka hikmah yang kedua apa? Kita merasa diawasi terus-menerus 24 jam oleh Allah. Allah dengan kekuasaannya, walaupun kita tidur, walaupun kita sembunyi di balik apapun, Allah mengetahuinya. Ya, begitu juga dengan puasa.
Walaupun kita mengaku puasa, tetapi kita tidak yakin, tidak diawasi Allah, maka bisa jadi kita sembunyi untuk membatalkan diri. Tetapi kalau keimanan kita kuat dan kita yakin bahwa Allah mengawasi, maka kita tidak akan berani untuk membatalkan puasa kita. Ya. Sebagaimana dijanjikan atau melalui salah satu hadis qudsi bahwa puasa itu amalnya hanya untuk Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Ketika kita sedekah, sholat atau ibadah yang lain itu untuk kita, ya, kembali lagi ke kita. Tetapi puasa ini sangat istimewa. Maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka kita harus yakin ketika Allah akan membalasnya sendiri, mari kita perbagus puasa kita. Kita yakin kita diawasi Allah, maka kita perbaiki puasa kita. Ada beberapa hal yang menggagalkan atau istilahnya membuat puasa kita sia-sia. Salah satunya adalah berkata dusta. Ya. Berkata dusta ini otomatis puasa kita sah, tetapi secara pahala Allah menghapusnya. Karena bagi Allah itu tidak membutuhkan puasa seseorang yang dia senantiasa berdusta dan berghibah. Ya, kita sudah tentu berghibah itu apa ya? Membicarakan saudara kita sendiri. Para jamaah sekalian, dua hikmah ini, ya, yang pertama adalah tauhid, mengimani Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Dengan modal dua ini saja, hikmah puasa ini, kalau kita bisa menjalankan dengan baik, mengakui akan keberadaan Allah dan pengawasan Allah, insya Allah semua kehidupan kita, baik itu di masa Ramadan, di luar Ramadan, insya Allah akan senantiasa tenang. Ketika apa? Ketika kita tahu bahwa kita beriman kepada Allah, kemudian kita diawasi oleh Allah. Ketenangan kita apa? Ketenangan kita adalah ketika kita senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah, dengan melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah. Maka sudah barang tentu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mempelajari ilmu Islam ini. Dari siapa? Dari Rasulullah. Melalui siapa? Melalui para alim, para ustadz. Inilah para jamaah rahimakumullah yang bisa saya berikan sedikit di mimbar kultum ini. Yang pertama adalah hikmah puasa kita. Kita meyakini Allah itu, keberadaan Allah itu kita yakini sehingga kita menjalankan perintahnya. Yang kedua, kita meyakini Allah itu mengawasi kita sehingga kita akan menjaga puasa kita. Ini adalah hal yang sederhana, ya, yang perlu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menerima perintah-perintah Allah yang lain, sholat berjamaah, bersedekah, berbuat baik kepada semua manusia, insya Allah bisa kita lakukan dengan mudah. Karena apa? Karena perintah kita, manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya penciptaan kita manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Beribadah itu apa? Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah.
Maka musuh besar dari tauhid ini adalah kesyirikan. Ya. Kesyirikan yang paling sederhana adalah bangga dengan amal kita atau yang bisa kita sebut dengan riya. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan riya ini, karena puasa itu tidak bisa dijadikan riya. Tidak mungkin kita berkata aku puasa kemudian seperti orang pingsan, maka kita akan justru diketawakan. Ya. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat riya. Semoga Allah menetapkan hati kita di dalam kelurusan dalam beragama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.